Ini kan layarnya. Assalamualaikum Ibu Eri. Waalaikumsalam, Bu Jepi. Gimana kabarnya Bu Eri? Hmm, Begini, Bu Jepi. Saya akan melaksanakan coaching pada rekan kerja saya. Kebetulan dia meminta untuk di coaching. Jadi saya meminta bantuan Ibu Jepi untuk mengobservasi dengan kemampuan coaching saya. Oke Bu Eri, sebentar ya. Saya siapkan catatannya dulu ya Bu. Buat nanti mencatat yang penting. Jadi rencananya akan melaksanakan coachingnya kapan Bu? Hmm, Ya, betul. Bu Jepi akan melaksanakan coaching. Kalau Ibu ada waktu, bisakah sekarang aja? Oh, kira-kira atas nama siapa rekan Ibu Bu? Rekan coachnya siapa Bu? Atas nama Bu Dita, Bu Jepi. Oh, Ibu Dita sudah ada juga ya di ruang ini ya Bu. Iya, kebetulan Bu Ditanya juga udah bergabung di sini. Oh iya. Baiklah Bu. Jadi apa nanti yang akan saya nilai nih Bu? Jadi saya meminta Bu Jepi untuk menilai diri saya. Jadi ada kompetensi yang ingin saya kembangkan dari mulai gaya bicara saya dalam memberikan pertanyaan. Setelah itu coaching menjawab pertanyaan saya serta apakah pertanyaan saya sesuai dengan alur Tirta, bagaimana pelevelan dari diri saya. Jadi Ibu mengamati itu. Baiklah Bu. Jadi nanti tadi yang akan saya amati pada saat coaching nanti berkaitan dengan gaya bicara, intonasi, pelafalan yang Ibu lakukan, begitu Ibu Eri? Iya, betul begitu Bu Jepi. Um, ada kompetensi yang perlu dikembangkan nih, apa pada coaching nanti, kompetensi apa yang perlu Ibu Eri kembangkan? Karena kan setahu saya nih, kalau kita melakukan coaching itu ada kompetensinya, Bu Eri. Jadi saat coaching nanti, saya ingin ada kompetensi yang saya tingkatkan, yaitu menjadi lebih baik untuk saya. Kompetensi yang saya tingkatkan, saya ingin menjadi pendengar yang baik, Bu Jepi. Kemudian saya ingin mendengarkan dengan penuh rasa ketika si coach mengutarakan permasalahannya untuk mengambil solusinya secara mandiri. Begitu, Bu Jepi. Jadi kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan adalah menjadi pendengar yang baik. Bukan begitu, Bu? Iya, betul, Bu. Hmm, Jadi bagian mana yang mau diobservasi, Bu? Fokusnya kemana, khususnya kemana? Baik, Bu Jepi. Jadi yang perlu diobservasi oleh Ibu itu pada saat saya memberikan respon pada coach, Oh iya iya iya. Ya Bu Eri. fokusnya saya bagaimana, seperti apa pada coach. Jadi itu yang perlu Ibu amati pada diri saya. Gitu, Bu. Oh iya ya. Baik. Berarti nanti yang menjadi fokus saat observasi saya bagaimana eh, nanti adalah tentang eh, fokusnya Bu Eri, begitu ya Bu? Dalam Iya, Bu Jepi. mendengar, merespon perkataan coachnya, kemudian Ibu meresponnya bagaimana, begitu Bu? Iya, Bu Jepi. Oh, baik, Bu. Untuk mengetahui indikator pencapaian kompetensi yang ingin Ibu capai, kira-kira apa, Bu? Apanya, gitu, ha? Kira-kira dari apanya nanti saya bisa melihatnya, gitu, Bu? Karena saya ingin menjadi pendengar yang baik, Hmm, indikatornya ketika coach nyaman berbicara dengan saya, terbuka mengungkapkan segala permasalahannya, hmm. kemudian unek-uneknya. Jadi nanti saya bisa menggali kompetensi coach tentang permasalahannya.
Hmm? sehingga Koci menemukan solusinya sendiri. Iya, Dan iya. dari permasalahannya itu, eh, yang ingin saya capai, dia bisa mencarinya sendiri solusi permasalahannya. Hmm? Eh, dan juga dalam bertanya menggunakan kalimat pertanyaan terbuka. Begitu, Bu Jepi. Oke, berarti indikator keterpaiannya nanti Koce ingin merasa nyaman, jadi terbuka, menyampaikan segala permasalahannya. Kemudian ibu juga berhasil nanti menggali dan mengarahkan Kocenya itu sendiri, menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri, serta mengajukan pertanyaan kalimat terbuka. Begitu, Bu? Ah, iya, 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 betul sekali, Bu Jepi. Kira-kira berarti nih karena saya sudah melihat Ibu Dita berada di room ini, sudah bisa dilaksanakan nih langsung coachingnya, Bu. Ah, iya, semisalnya Bu Jepi ada waktu sekarang, sepertinya sekarang kebetulan saya juga akan merencanakannya sekarang, Bu Jepi. Ya kalau begitu silahkan, Bu. Oh, oke, kalau begitu, makasih ya Bu Jepi. Ya, silahkan, Bu. Oh, kalau begitu, eh aja kami berbincang-bincang dengan coachnya. Ya, silahkan, Bu. Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam, Dita. Eri, ya. Bagaimana kabarnya Bu Dita pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Eri. Bu Eri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Wah, hilang. Salah. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam, Bu Eri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Eri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kemarin Bu Dita WA Hmm? saya untuk melakukan coaching kebetulan pada hari Oh iya. ini kita akan berbicara dan kebetulan sekarang ini saya lagi santai dan ada waktu luang. Ada apa nih yang mau Bu Dita bicarakan? Iya, sebelumnya terima kasih ya Bu Eri sudah meluangkan waktunya. Ini Bu Eri, saya kedengarannya Bu Eri internetnya. Saya ada Iya, masalah iya sedikit Bu kedengaran. Eri. Dibilang masalahnya enggak pula itu, cuman ada masalah lah sedikit yang mau sharing sama Bu Eri ini tentang anak murid saya di kelas Bu Eri. Jadi ada satu orang Hmm, anak yang saya sebentar Bu punya Dita, ah sebelum kita lanjut di sini kita juga ya. ada supervisor yang Oh akan iya iya. mengamati langkah-langkah pembicaraan kita. Bolehkah Bu Dita? Iya ya bisa enggak apa-apa Bu Eri. Ya, silakan Oke. lanjut Bu Dita. Lanjut ya. Lanjut tadi pertanyaannya topiknya ya Bu Eri ya. Jadi saya punya Iya. murid di kelas yang agak suka mengganggu teman kalau pekerjaannya sudah selesai begitu Bu Eri. Jadi kerjanya selesainya cepat nih. Nah, dia ganggu teman atau dia suka ribut gitu di kelas. Itu mungkin masalah yang ingin saya bahas sama Bu Eri. Oh, jadi ada siswa Bu Dita Ah, yang setiap mengerjakan tugas cepat selesainya cepat dari yang selesainya. lain. Iya. Eh, Terus eh, dia oh, ganggu temannya terus dia gitu. suka mengganggu teman yang lain. Betul begitu, Bu Ah, Dita? iya betul sekali Bu Eri. Terus apa yang ingin Bu Dita dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi setelah ini, setelah saya sharing sama Bu Eri, saya pengen itu Bu Eri supaya anaknya ini kalau pekerjaannya sudah selesai itu dia enggak ganggu temannya lagi. Jadi bagaimana supaya anaknya tidak mengganggu teman gitu Bu Eri, baik di dalam kelas. Hmm, Gitu Bu Eri. jadi
Jadi Bu Dita ingin mendapatkan solusi agar anak Bu Dita ini, anak murid Bu Dita ini Ya, yang cepat selesai ini tidak mengganggu temannya lagi iya, ketika pembelajaran berlangsung. Betul begitu ya. Bu Dita? Betul, Bu Eri. Jadi kalau dia ganggu temannya, kebetulan temannya ini kan mungkin kemampuannya lebih rendah daripada dia. Jadi sudahlah temannya susah mengerjakannya, ditambah diganggu, tambah nggak selesai, Bu Eri. Yang ada temannya nggak fokus juga gara-gara dia ribut atau colek-colek temannya gitu, Bu Eri. Jadi eh, dia sekedar dia mengganggu temannya setiap belajar dia cepat selesai. Setelah itu Cepat dia selesainya. mengganggu Itu temannya. teman. Nah, Heeh. teman yang diganggu nih kemampuannya juga agak lemah, Bu Eri. Jadi nggak selesai kerjaan temannya jadinya gitu. Itu masalahnya, Bu Eri. Jadi eh, menurut Bu Dita nih, Hmm, kira-kira apa yang menyebabkan anak Bu Dita yang itu suka ah, mengganggu temannya? Oh, seharusnya penyebabnya, kan Bu Eri ya. dia kalau Hmm, udah selesai, dia tidak mengganggu temannya. iya, Kira-kira apa yang menyebabkan dia selalu mengganggu temannya ini? penyebabnya ya, Bu Eri. Kalau saya lihat dan saya juga sudah adalah bertanya dengan anaknya. Jadi sebenarnya kan dia cepat selesai itu karena kemampuan dia lebih daripada temannya. Nah, itu yang pertama, Bu Eri. Dia punya kemampuan, kebetulan inteligensinya bagus, terutama dalam bidang akademik. Nah, lalu yang kedua yang bikin dia mengganggu temannya, dia udah ngaku juga Bu Eria, kenapa gitu, nggak bisa tenang kalau sudah selesai gitu kan. Dijawabnya, ya Bu, saya emang nggak bisa tenang Bu, katanya, maunya gerak terus Bu gitu. Jadi kesimpulan saya anaknya kinestetis ini Bu Eri, kinestetik gitu. Mungkin itu Iya, yang iya. menyebabkan dia punya gaya belajar kinestetik dan dia itu kemampuannya lebih dari temannya kebetulan makanya cepat selesai. Jadi ketika dia selesai dia nggak tahu mau ngapain Bu katanya. Jadi saya apa namanya ya itulah nggak sengaja saya ganggu teman Bu gitu katanya Bu Eri. Jadi tadi anaknya suka cepat Hmm, selesai dalam pembelajaran, terus mengganggu temannya. Jadi dari sikapnya begini, eh, apa yang sikapnya yang bagaimana yang Bu Dita inginkan? oh, inginnya Bu Eri ya anaknya Ya, bisa lebih mengendalikan dirinya mungkin jadi kalaupun dia sudah selesai dia nggak ganggu atau saya ingin punya strategi lah Bu Eri ya supaya dia tidak apa ya kemampuannya yang lebih itu bisa dimanfaatkan lebih baik. Jadi mungkin apa namanya tidak ganggu teman malah dia bisa mengerjakan yang lain atau bagaimana gitu. Jadi suasana kelasnya lebih kondusif Bu Eri. hmm. Usaha apa yang sudah Bu Dita lakukan untuk menghadapi eh, anak tersebut? Ya, usaha yang sudah saya lakukan yang pertama tadi itu Bu Eri saya sudah ajak anaknya berbicara, saya sudah tanya juga, kenapa namanya Reno ya Bu Eri, kenapa Reno ganggu teman? Ya. Ibu saya nggak bisa diam gitu. Jadi saya sudah apa nama kayak restitusi juga ke Reno gitu Bu, sudah saya tanya dan ini penyebabnya saya sudah ketemu. Terus saya juga sudah pernah istilah itu kayak kalau dia selesai saya tambah tugasnya gitu Bu Eri. Saya tambah lagi, ternyata selesai lagi dan temannya belum juga gitu. Udah beberapa kali tambah ya tetap selesainya dia juga. Jadi saya pun kewalahan mau ngasih soal-soal lagi, kasih lagi soal gitu. Saya jadi nyari soal lagi untuk dia dan juga tidak terbimbing yang belum selesai ini jadinya karena saya jadi fokus ke dia lah jadinya ke Reno kan. Tapi itu yang sudah saya coba lakukan dari sudah coba berbicara dengan Reno, sudah juga memberikan tugas tambahan gitu, Beri. Mungkin itu yang sudah saya lakukan. Apakah dengan usaha yang Bu Dita lakukan tersebut sudah berhasil membuat Renonya sesuai keinginan Ibu? Belum Bu Eri, makanya itu saya masih mau curhat ke Bu Eri gitu. Kalau yang saya lakukan kayak belum berhasil Bu Eri, masih seperti itu. Lalu rencana Bu Dita
supaya Reno ini berubah menjadi lebih baik, patuh dan Ah, tidak jalan-jalan atau mengganggu teman lagi. Gimana rencana selanjutnya, Bu Dita? selanjutnya ya Bu Eri ya. Hmm, ini mungkin enggak Bu Eri karena tadi saya sudah ketemu penyebabnya gaya belajar. Mungkin saya bisa untuk merancang pembelajaran yang berpihak juga ke siswa kinestetik ini mungkin enggak Bu Eri. Jadi bisa jadi saya kasih pembelajaran yang berdiferensiasi kayaknya Bu Eri. Saya rancang pembelajaran berdiferensiasi yang bisa memfasilitasi anak-anak yang kinestetik ini. Mungkin bisa saya ajak main ke luar, ke lapangan untuk sambil belajar tentunya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya bisa ya dari diferensiasi tadi mungkin saya bisa kasih tugas berjenjang mungkin sehingga Renonya dapat tugas dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan dia. Sehingga nanti dia juga bisa menyelesaikan sama waktunya dengan teman-teman yang lain. Jadi yang pertama tetap diferensiasi, mungkin yang saya rancang di diferensiasi itu gaya belajar yang cocok dengan anak murid di kelas, kemudian tugas yang berjenjang, tugas yang very tugas yang apa namanya? Yang sesuai dengan tingkat kemampuannya dan ya selanjutnya itu um, mungkin menjadikan Reno tutor sebaya mungkin Mbak Bu Eri. Jadi ketika dia selesai, dia bukannya ganggu teman, tapi bantu teman. Mungkin itu mungkin yang ingin saya lakukan selanjutnya Bu Eri. Saya coba. Mati. Maaf Bu Eri, mic-nya belum hidup. Oh iya, tadi saya terlempar keluar, Bu Dita. Oh, maklum, hujan jaringannya kurang Iya Bu Eri bersahabat. sama ini. Tadi dapat menangkap sedikit tadi pembicaraan Bu Dita. Kalau nantinya Reno ini akan dijadikan tutor sebaya. Iya, Dan itu itu yang terakhir. ya, saya rasa bagus, itu ide yang bagus. Karena Iya. dia mempunyai kemampuan yang lebih dari teman-teman Iya, lainnya, kan? mau saya coba Ya, karena selanjutnya Bu Eri. tidak semua anak yang bisa menangkap yang disampaikan gurunya, malah kadang ada yang bisa dari temannya. Bagus itu, Bu Dita. Iya, makasih Bu Eri. Eh, jadi selain itu, apalagi yang akan Bu Dita lakukan terhadap Reno ini? Iya, mungkin itu ya Bu Eri ya, merancang pembelajaran diferensiasi tadi, gaya belajarnya difasilitasi, jadi tutor sebaya untuk teman-temannya. Mungkin itu dulu yang akan saya lakukan Bu Eri, karena ya sebenarnya ini masalah, cuman ada bagusnya, anaknya bagus Bu Eri, kemampuannya bagus sekali gitu. Tapi malah kemampuannya yang jadi sedikit masalah untuk saya kan, jadi mungkin saya bisa membalikkan ini masalah jadi suatu apa namanya yang baik lah di kelas saya jadi bermanfaat mungkin ini selanjutnya Bu Eri. Mungkin itu yang akan saya mulai lakukan dulu Bu Eri. Hmm, rencana apa lagi yang akan Bu Dita lakukan? Rencananya saya ya itu Bu Eri saya mulai buat RPP berdiferensiasi Bu Eri mungkin juga diferensiasi yang berdasarkan gaya belajar anak, berdasarkan kemampuan anak juga, tugas yang diberikan, kemudian penilaiannya juga penilaian yang berdiferensiasi. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Bu Eri. Oh, bagus ya Bu Dita. Oh, berarti Bu Dita akan mengajar atau mendidik anaknya sesuai dengan gaya belajarnya. Ya, diferensiasi. Eh, Terus kira-kira hambatan apa yang akan ditemui saat melakukan rencana-rencana Ibu tersebut? Hambatan ya, Bu Eri ya. Hambatannya mungkin dari segi fasilitas mungkin Bu Eri. Fasilitas mungkin di sekolah saya sekolah pinggiran. Untuk diferensiasi ini untuk sarana dan prasarananya itu masih terbatas. Cuman ya seperti
apa, kekurangan media media ini mungkin itu yang akan saya hadapi mungkin nih Bu Eri. Jadi saya harus lebih kreatif lagi nih mensiasati kekurangan ini sarana dan prasarana di sekolah gitu Bu Eri. Hmm. Apa solusi untuk hambatan yang Bu Dita yang mungkin ada nantinya gitu? Solusinya untuk hambatan ini, Bu. Ah iya, mungkin untuk hambatan ini ya tadi Bu Eri seperti yang sudah sedikit saya kemukakan, jadi lebih kreatif mungkin Bu Eri. Memang mungkin tidak ada media pembelajaran yang eh, apa media pembelajaran IT di sekolah saya kurang gitu. Mungkin bersiasat dengan media pembelajaran yang lebih kontekstual, yang lebih nyata, yang lebih konkret. Nah, mungkin saya akan menggunakan juga lingkungan sekitar yang pokoknya yang ada lah di sekitar saya untuk bisa jadi media pembelajarannya untuk berdiferensiasi ini Bu Eri. Jadi, apa yang akan Bu Dita lakukan dahulu setelah sesi percakapan kita ini? Ah iya, yang akan saya lakukan setelah ini ya Bu Eri ya. Ya, tentunya yang pertama saya mungkin baca-baca lagi tentang referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi sehingga saya nanti bisa membuat sebuah RPP yang benar-benar bisa memfasilitasi untuk anak-anak murid di dalam kelas saya. Terus saya lanjutkan dengan merancang RPP itu sendiri Bu Eri. Saya rancanglah RPP yang cocok dan untuk kebutuhan murid di dalam kelas gitu Bu Eri. Hmm, bagus sekali rencana-rencana Ibu ya. Jadi, kapan nih Bu Dita akan mulai melaksanakan rencana-rencana Ibu tersebut? Oh iya, untuk ya mungkin bisa minggu ini Bu Eri atau dimulai segera minggu minggu depan lah ya, Bu Eri ya. Malam Siapa ini yang juga. perlu Ibu hubungi untuk menjalankan rencana-rencana Ibu ini? Iya. Untuk menjalankan rencana ini tentu kita butuh dukungan mungkin ya Bu Eri, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Jadi rencananya nih setelah saya coba rancang RPP-nya, nanti mau saya lihatkan juga ke teman sejawat Bu Eri. Kadang-kadang kita sudah berusaha membuat RPP itu semampu kita sudah rasanya paling bagus, tapi ternyata adalah mungkin masukan dari teman. Kalau kita lihat sendiri mungkin tidak ketemu lagi kekurangannya. Jadi rencananya setelah saya buat nanti saya mau lihatkan ke rekan sejawat Bu Eri. Nah, kalau mudah-mudahan ada nanti masukan dari rekan sejawat. Lalu juga dari kepala sekolah juga Bu Eri, saya akan coba hubungi untuk memberi masukan terhadap apa yang akan saya kerjakan dan sudah saya kerjakan itu Bu Eri. Ya, tadi dalam menjalankan rencana-rencana Bu Dita akan menghubungi kepala sekolah dan rekan sejawat. Betul begitu, Iya, Bu? iya Bu Eh, Eri. Kalau yang beri dukungan, siapa yang perlu Ibu minta dukungannya dalam rencana Ibu tersebut? Untuk dukungan ya sama ya Bu Eri, saya butuh dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat Bu Eri untuk melaksanakan ini gitu. Oh, jadi sama ya. Oh, juga Ya sama ya. dihubungi kepala sekolah dan nanti Ya minta dukungan mbaknya gitu, juga minta kepala masukan sekolah gitu. juga. Iya. Ya, ya rencana yang bagus itu Bu Dita. Eh, Setelah bincang-bincang tadi nih, bagaimana perasaan Bu Dita dan apa yang bisa Bu Dita dapatkan setelah bincang-bincang Eh, dari tadi nih? iya. Perasaan saya lega ya Bu Eri ya. Mungkin selama ini berpikir sendiri. Terus kalau ini bisa enggak ya? Kalau ini bisa enggak ya gitu. Tapi setelah berbincang-bincang dengan Bu Eri kan ada respon dari Bu Eri tadi, bisa bagus gitu. Jadi saya merasa lebih semangat, termotivasi untuk menjalankan apa yang sudah saya pikirkan tadi Bu Eri. Jadi saya senang, semangat sekali untuk memulai apa rencana-rencana yang sudah saya kemukakan dan sudah kita apa tadi Bu Eri, kita rencanakan tadi Bu Eri. Ya. Masih adakah yang ingin Bu Dita bicarakan? Mungkin untuk masalah ini sepertinya sudah Bu Eri.
Eh, bisa Hmm, dimulai aja mungkin saya mungkin lagi Bu Eri setelah ini saking semangatnya. eh, jadi dari percakapan kita tadi nih, apa kesimpulan yang dapat Bu Dita ambil dari bincang-bincang kita ini? Kesimpulannya Bu Eri ya. Kesimpulannya ternyata apa yang sudah saya pikirkan itu masalah yang ada itu ternyata saya bisa ya mencari solusinya dengan bantuan sharing dengan Bu Eri gitu. Dimana tadi masalahnya Reno ini anaknya pintar, bagus akademiknya, tapi kurang menurut saya. Padahal sebenarnya saya mungkin yang belum memfasilitasi dia dengan baik gitu. Jadi dia malah mengganggu teman. Jadi kesimpulannya saya sudah menemukan beberapa rencana atau untuk solusi dari permasalahan ini. Yang pertama tadi saya bisa merancang pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga anaknya terfasilitasi baik murid yang bermasalah tadi Reno maupun teman-temannya yang lain. Terus saya juga bisa menjadikan dia tutor sebaya gitu. Jadi itu mungkin kesimpulannya Bu Eri. Alhamdulillah, mantap rencana Ibu. Oh, semoga Ibu dapat menjalankan rencana-rencana Ibu tersebut dengan lancar dan berhasil ya Bu Dita. Amin, amin. Oh, Terima kasih dari motivasinya. saya tunggu kabar baik pada pertemuan selanjutnya. Ya, oke, sip, mantap. Oke, Bu Eri. Terima kasih banyak nih Bu Eri sudah menyediakan waktunya untuk berbincang dengan saya pada hari ini. Sama-sama Bu Dita. Semoga Ya, rencana-rencananya berhasil dengan baik ya. iya, semangat Bu Eri. Sip. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam Bu Dita. Izin pamit ya Bu Eri, Bu Jepi. Ya, nggak apa-apa Bu Dita. Mic-nya Bu Jepi, suaranya. Maaf ya Ibu Eri. Ah, baiklah Bu Eri, Alhamdulillah sudah selesai prakteknya. Prakteknya yang Ibu laksanakan dengan Ibu Dita sangat luar biasa. Saya lihat semangat. Saya dari tadi apa namanya terinspirasi lah dari percakapan-percakapan yang Ibu lakukan. Nah, sekarang apa yang Ibu rasakan setelah praktek barusan? Alhamdulillah Bu Jepi. eh, Saya sangat senang mendapat respon baik dari Koci. Dengan proses coaching saya yang berjalan baik, mungkin sesuai dengan kompetensi yang saya harapkan. Dan mohon koreksi dari Bu Jepi yang sudah saya kembangkan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Baiklah Bu, sebelumnya saya mohon maaf dulu. Pesan saya adalah, pesan saya ada beberapa catatan yang Ibu capai. Bu Eri sudah menjadi pendengar yang baik, lalu mendengarkan mendengarkan dengan rasa sehingga coachnya merasa nyaman, enak berbicara, mencurahkan yang eh, jet permasalahannya. Jadi sudah tercapai apa yang Ibu inginkan. Alhamdulillah kalau begitu Bu Jepi. Nah, untuk coaching berikutnya, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi nih, Bu? Kalau menurut progresnya dari pengalaman pengamatan Ibu, saya sudah menjadi coach yang baik. Mendengar dengan rasa mungkin kompetensi berikutnya saat coaching berikutnya saya ingin meningkatkan tentang memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot barangkali Bu Jepi. Saya harus bisa menyiapkan respon dari coach, dari responnya bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti kompetensi yang ingin dicapai berikutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, Bu? Iya. Eh,
Jadi saya juga ada catatan umum nih Bu. Mungkin bisa catatan detailnya ini bisa nanti digunakan untuk perbaikan coaching berikutnya. Semoga nantinya Ibu bisa coaching lebih baik dan konsisten. Jadi coach yang mampu membedakan coach sehingga mampu mencari solusinya sendiri. Begitu ya Bu. Jadi Eh, ya Bu, lanjut Bu. ya, terima kasih Bu Jepi. Sudah meluangkan waktunya untuk mau menjadi partner saya dalam mengamati. Mudah-mudahan kita selalu bisa saling berkolaborasi ya Bu, saling membagi ilmu Nah, dan mudah-mudahan saya menjadi coach yang baik ke depannya sehingga coach saya merasa lebih nyaman dengan saya dan lebih mudah mencari solusi permasalahannya sendiri. nah iya Bu. Nanti catatannya saya fotokan saja ya Bu. Saya kirim ke WA-nya Bu Eri nanti. Baik, Bu Jepi. Berarti untuk sekarang apakah sudah cukup atau masih ada yang mau dibicarakan Bu? Untuk sekarang rasanya sudah cukup pas Bu. Nanti kalau ada saya kabari Ibu lagi. Terima kasih atas waktunya Bu Jepi. Sama-sama Ibu Eri. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.